Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Anda semua. Pemirsa, selamat bertemu di podcast Suara Hukum. Podcast Suara Hukum bertujuan untuk melakukan edukasi hukum pada umumnya dan hukum ekonomi pada khususnya bagi masyarakat luas. Edukasi tersebut dilakukan melalui komentar-komentar atas kasus-kasus hukum yang terjadi yang menarik perhatian dan mengusik rasa keadilan masyarakat. Di podcast Suara Hukum ini, kami menghadirkan narasumber advokat senior yang juga managing partner kantor pengacara pajak Butros & Co, yaitu Bapak Petrus Loyani, SHMH MBA in Banking and Finance. Ngomong-ngomong soal tindak pidana korupsi, saya punya satu kasus nih Pak, terkait dugaan penyalahgunaan dana CSR BI, di mana awalnya KPK ini sudah melakukan penggeledahan di kantor Gubernur BI Ferry Warjio. Lalu terungkap bahwa itu terkait dengan penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility atau CSR BI. Terkait hal itu, KPK sempat mengumumkan 2 tersangka, tetapi kemudian KPK meralat adanya tersangka tersebut. Namun sampai sekarang tidak ada kejelasannya. Apakah ketidakjelasan itu terkait dengan nama-nama misalnya Heri Gunawan dari fraksi Partai Gerindra atau Satori dari fraksi Nasdem. Bahkan Satori sendiri ini pernah mengatakan itu tuh sudah melibatkan semua anggota DPR dari Komisi 11 untuk mendapatkan dana CSR itu. Oke, pertanyaanmu itu tepat. Ada keanehan di situ, ya, ada ketidakjelasan. Jadi, seperti yang kamu jelaskan tadi bahwa kasus CSRBI itu KPK sudah melakukan penggeledahan di kantor Gubernur BI. Lalu sempat mengumumkan 2 tersangka, lalu mengkoreksi, meralat itu. Bahkan Satori tadi yang dijadikan saksi itu pernah menceritakan bahwa seluruh anggota Komisi 11 mendapatkan dana CSR itu. Tetapi itu juga dibantah, akhirnya nggak diakui. Apapun masalahnya, yang menjadi pertanyaan kita itu adalah gini. Kalau KPK sudah melakukan penggeledahan, itu berarti asumsinya KPK itu sudah memiliki dugaan yang kuat tentang adanya peristiwa pidana. Jadi entah itu tahapannya masih penyelidikan atau apapun, nah KPK sudah memiliki dugaan. Yang kedua, penyelidikan itu lalu dikatakan bahkan menyita dokumen. Ya, menyita itu jelas dana CSR itu disalahgunakan katanya. Itu pemberitaannya kan begitu. Artinya dari penyelidikan itu KPK lalu mendapatkan alat bukti permulaan yang cukup. Entah itu saksi-saksi termasuk dari kesaksian Satori tadi, entah dokumen-dokumen atau bukti surat dan lain sebagainya gitu. Nah, harusnya KPK itu menuntaskan penyelidikan itu, melaporkan kepada masyarakat hasil penyelidikan itu. Kan ini menjadi aneh, menjadi lucu, menjadi tidak patut secara moral kalau KPK sudah menggeledah, sudah menyita dokumen, sudah mendengarkan kesaksian, lalu tiba-tiba diam. Maka anomali itu, keanehan itu memang menimbulkan pertanyaan di benak masyarakat. Ada apa ini KPK? Apakah gara-gara ada terlibat orang-orang yang tadi kamu sebutkan, misalnya Heri Gunawan tadi dari Partai Gerindra atau Satori dari Nasdem. Ini kan partai-partai yang saat ini memang berkuasa ya, berada dalam koalisi kekuasaan gitu. Nah, itu spekulasi ini kan tidak sehat gitu. Ya, nah dan harapannya adalah KPK bersikaplah menjadi APH yang profesional dong. Jangan terkontaminasi gitu dengan kekuasaan, dengan politik. Ya, kalau mau menjadi APH yang benar, yang lurus saja, bertindaklah secara teknis yuridis yang profesional gitu. Kalau KPK ini sudah mulai terkontaminasi dengan kekuasaan, dengan politik, ya sebaiknya malu, punya rasa malu dan mundur saja jadi pengurus-pengurus atau komisioner KPK atau penyidik KPK, karena itu sesuatu yang sangat tidak patut gitu loh. Ya, ini masyarakat itu akan apa ya, menagih terus, itu akan
akan penasaran terus gitu. Kenapa sih KPK kalau terhadap kasus A begitu gercep, begitu rajin, begitu getol. Terhadap kasus yang B, wah seperti ogah-ogahan, males, begitu sudah ada sesuatu yang muncul dari tokoh tertentu, pejabat tertentu, lalu diam. Ya, kalau seperti itu kan KPK kembali tidak bisa dipercaya lagi oleh masyarakat gitu. Untuk apa ada KPK? Ingat kembali kepada dasarnya, KPK itu dibentuk dulu karena masyarakat nggak percaya pada polisi dan jaksa, gitu. Makanya dibentuk satu lembaga yang extraordinary, kekuasaannya juga extraordinary, gitu, untuk menangani kasus-kasus korupsi yang dikatakan juga extraordinary crime, gitu loh. Ya, jadi kembalilah kepada kepercayaan itu. Jangan sekarang setelah beberapa generasi menjadi sama aja melempemnya gitu. Itu kan percuma ada KPK. Itu yang menjadi pertanyaan. Ya, justru sangkal menyangkal anggota Komisi 11 mendapatkan itu semua itu baik untuk diperiksa, untuk dipastikan kan. Untuk mendapat kepastian hukum kan harus dituntaskan penyelidikan itu. Masa bisa cukup hanya membantah di media lalu berhenti? Kan tidak, kan berhentinya harus ada penyelidikan yang tuntas, ya. Itu. Jadi singkatnya kasus ini aneh, kasus CSR ini. Karena udah ada penggeledahan, ada mula-mula ditetapkan tersangka, lalu dikoreksi, lalu ada penyitaan dokumen, ada orang yang bersaksi terang-terangan terbuka bahwa semua anggota Komisi 11 dapat itu, tapi sekarang tiba-tiba KPK-nya yang diam. Ada apa? Itu pertanyaan besar. Ya, KPK harus menjawab anomali itu, keanehan itu. Itu jawaban saya atas pertanyaanmu yang pertama tadi. Baik, tapi masalahnya Pak, sampai saat ini sikap KPK ini hanya pasif terhadap kasus ini. Bukankah aneh karena KPK ini sudah sampai menggeledah-geledah tetapi sampai saat ini tidak ada kejelasan terkait kasus ini? Ya itu tadi yang saya katakan, sudah menggeledah, sudah ini, tetapi kemudian sekarang tiba-tiba diam, tiba-tiba nggak ada suaranya, tiba-tiba nggak jelas kasusnya. Ya, maka letak sorotan itu bukan kepada kasusnya sendiri sekarang. Bukan karena itu kasus CSR-nya BI, bukan itu karena ada orang-orang tertentu, enggak. Sekarang yang harus dipertanyakan sikap profesional KPK. Ini sebenarnya KPK ini mau apa? Dia mau menjadi lembaga anti korupsi yang bisa dipercaya masyarakat, yang berwibawa, yang mau menjalankan tugas dan amanatnya sesuai dengan undang-undang untuk memberantas korupsi, atau dia mau bermain politik gitu. Jadi sekarang masyarakat itu menyorot kepada performance, kepada kinerja, kepada moral, kepada attitude dari pimpinan KPK atau lembaga KPK itu sendiri gitu. Kenapa kok menjadi lembaga yang sudah tidak bisa lagi dipercaya oleh masyarakat atau berwibawa seperti dulu gitu. Kenapa KPK sekarang itu sudah kembali loyo lagi? Nah, apakah itu karena satu adanya undang-undang pelemahan KPK, di mana KPK itu sekarang di bawah eksekutif gitu ya, apapun nanti lebih menimbulkan ewo-pekewo dengan kekuasaan, atau komisi-komisi atau komisioner-komisioner KPK itu masih dijabat oleh polisi, oleh jaksa gitu, yang kemudian sama aja mentalitasnya gitu. Karena sebenarnya kan KPK itu ingin keluar dari ketidakpercayaan kepada polisi gitu, masyarakat gitu ya. Mengapa negara membentuk KPK? Tapi kalau pimpinannya masih polisi, masih jaksa, ya kan menjadi kurang lebih setali tiga uang lagi gitu loh, ya. Atau selain tadi hal politik, kekuasaan, atau kemudian memang mentalitas atau kulturnya orang-orang itu sama aja dengan yang lama, atau faktor yang lain ya, bahkan ada faktor ya trade in gitu ya, bahkan faktor-faktor yang memang ya ada bahasa singkatnya mungkin patut dicurigai, patut diduga terjadi juga unsur KKN di situ, gitu.
kalau antara APH dengan pihak-pihak yang diduga melakukan delik pidana ini kemudian tidak lugas tindakannya, ya tidak profesional, maka larinya kecurigaannya adalah apakah petugas APH ini sudah ber-KKN gitu ya. Jadi paling tidak ada 3 faktor. 1, terkontaminasi dengan kekuasaan, konkretnya KPK takut dengan kekuasaan gitu ya. Kedua, ya karena tadi ada unsur kultur dari pimpinannya itu yang balik lagi ke kultur lama gitu, karena di situ dihuni oleh strukturnya itu oleh polisi dan jaksa juga ya. Atau faktor yang ketiga justru ada faktor KKN gitu oleh orang-orang KPK ini dengan pihak-pihak yang diduga melakukan delik pidana. Itu beberapa spekulasinya. Jadi kalau boleh kita simpulkan berarti kinerja KPK ini perlu dipertanyakan ya Pak? Ya betul, jelas. Tadi kembali ya, tadi ada fenomena kasus yang begitu heboh, lalu ada melemah, diam, tidak berbuat apa-apa. Lah pertanyaannya sekarang jelas dong, kinerja. Tadi di poin yang kedua saya katakan sekarang sorotan harus kepada kinerja KPK. Ya, nah kinerja KPK ini pertanyaannya begini, di situ ada dewas gitu, ada dewan pengawas. Ya, dan kemudian ada DPR gitu. Ya, kenapa pihak-pihak ini tidak mempertanyakan gitu, tidak menggugat KPK terhadap performance yang semacam itu? Ya, nah apakah harus terus-menerus NGO, LSM, masyarakat? Ya, itu kan suaranya seringkali nggak didengar gitu. Suara-suara kritik itu kan dianggap angin lalu. Tapi kalau yang menyuarakan itu adalah pihak-pihak yang memang juga memiliki power, ya seperti Dewan Pengawas, seperti DPR, gitu ya, ya itu mungkin menjadi lain, gitu ya. Artinya KPK harus ditegur oleh pihak-pihak yang juga punya kekuasaan. Pertanyaannya siapa pihak-pihak yang sekarang ini harusnya concern mengamati, mengevaluasi kinerja KPK. Jangan hanya menunggu pelanggaran kode etik menurut saya. Diam, pasif, kemudian tidak bertindak sebagaimana mestinya dalam rangka menerima pengaduan dan laporan, itu pun sebenarnya menurut saya sudah melanggar kode etik. Nah, jadi minimal harusnya Dewan Pengawas, DPR, dan pihak-pihak lain yang terkait harusnya menyoroti itu, mempertanyakan itu, menggugat KPK atas kinerja atau performanya. Itu ya kira-kira terkait dengan CSR dan sikap pasifnya KPK. Saya kira begitu ya. Baik, terima kasih atas pendapat Bapak yang cukup jelas. Semoga pendapat tersebut dapat bermanfaat di masyarakat. Oke, terima kasih.